Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu, rekan-rekan sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di siang hari ini memasuki hari ketiga di bulan Rabiul Awwal 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 27 Agustus 2025. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Yang seperti biasa kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita tentang sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup manusia terbaik yang menjadi tauladan kita semua, yang kita sangat berharap dengan izin Allah kita dapat syafaatnya, dan mudah-mudahan kita nanti bisa bertemu dengannya di syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain, beliau adalah habibu qulubina, kekasih hati kita, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kisah yang akan kita bahas dan kita mengambil banyak pelajaran di dalamnya, yaitu berkaitan dengan kisah perpindahan arah kiblat, taghyir ittijahil qiblah. Nah, jamaah, dakwah Islam itu tidak hanya menata persoalan akhlak, apalagi ibadah ya, tapi juga menata arah kemana hati ini harusnya ditujukan, kemana arah hidup kita arahkan ya, dan kemana arah sujud kita tujukan. Allahu Akbar. Jadi sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berada di kota suci Mekah, para sahabat itu sholat menghadap Baitul Maqdis ya, menghadap Baitul Maqdis. Kalau ana umpamakan ini peta ya, HP ana ini peta. Posisi Mekah ini seperti yang ana tunjuk ya, ini posisi Mekah di sini. Kemudian arah selatan itu Yaman. Ya. Adapun Baitul Maqdis itu utara. Nah, ke utara. Baik. Ya. Baitul Maqdis ini bagian dari wilayah Syam. Jadi kalau orang Mekah itu ke Yaman ke arah selatan, kalau ke arah utara mereka mengarah ke Syam, di antaranya Baitul Maqdis. Salat Allah tetapkan dikerjakan ya sejak peristiwa Isra wal Mi'raj, dan itu fase Mekah ya. Artinya Rasul dan kaum muslimin sudah mulai melaksanakan salat yang 5 waktu yang wajib kita kerjakan saat memang sudah berada di kota suci Mekah. Nah, akan tetapi memang saat di Mekah masih mudah bagi beliau untuk menghadapkan ya wajahnya, sekalipun memang perintahnya kiblatnya itu ke Baitul Maqdis, tapi masih tetap bisa menghadapkan ke arah Ka'bah. Ambil aja posisi Ka'bah yang memang ke arah utara, dan beliau mengambil posisi di belakang Ka'bah, selesai. Nggak jadi masalah kan? Yang penting kan ngarahnya ke utara, yaitu ke Baitul Maqdis ya.
Cuma karena memang ya saat itu Ka'bah berada di Mekah, Rasul masih muda tuh untuk tetap menghadap Ka'bah. Menjadi masalah tatkala Rasul ke Madinah. Madinah ini dari Mekah nih menuju utara nih. Ini arah Syam. Ya, jadi kalau orang Mekah menuju Madinah itu menuju ke arah Syam, ke arah Baitul Maqdis. Ya, yang jaraknya kurang lebih sekitar 450 km. Nah, saat tiba di kota suci Madinah, Nabi dan kaum muslimin ya otomatis ya karena memang arah kiblatnya ke Baitul Maqdis, otomatis ya praktek yang dilakukan ketika salat menghadap Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah. Kondisinya gitu. Ya kan karena Ka'bahnya kan di Mekah. Salatnya harus ke utara. Ya, Mekahnya di selatan. Otomatis tuh 16 sampai 18 bulan Nabi dan kaum muslimin saat melaksanakan ibadah yang sangat atau yang paling agung ini ya harus membelakangi Ka'bah. Allahu Akbar. Ya berarti kalau 16 sampai 18 bulan itu hampir 1,5 tahun ya. 18 bulan berarti 1,5 tahun. Allahu Akbar. Dan jauh di relung hati Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pastinya beliau merindukan satu arah kiblat yaitu Ka'bah. Ya. Karena memang tempat ibadah pertama yang Allah munculkan di muka bumi yang dibangun oleh Nabi ya Nabi Ibrahim alaihissalam ya itu tidak lain ada di kota suci Mekah. Nah, jadi kerinduan ini bukan rindu biasa cuma. Dan kerinduan Nabi tumpahkan dalam bentuk doa. Allahu Akbar. Ini keren cuma. Karena perasaan rindu ini pun sering kita rasakan. Kita rindu sama anak istri karena boleh jadi ada di antara antum yang memang ya jarak jauh nih kehidupan keluarganya. Ya, anak mungkin di luar Jakarta, antum harus di Jakarta kerjanya. Pastikan kerinduan itu muncul jemaah. Ya, bagaimana memanage kerinduan ini dengan cara yang benar? Tidak lain salurkan lewat doa yang kita sampaikan kepada Allah. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rindu itu adalah jalan menuju munajat kepada Allah. Rindu itu adalah harapan yang disimpan dalam kondisi diam dan dibisikkan sampai menembus langit khususnya di sepertiga malam. Allahu Akbar. Di momen-momen terbaik. Itu hakikat kerinduan. Makanya Allah mengabadikan tuh bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam saat benar-benar rindunya luar biasa ke Ka'bah. Nabi memanjatkan harapan kepada Allah atas kerinduan tersebut agar bisa terobati lewat untayan doa yang Allah abadikan dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kata Allah, sungguh kami lihat tuh wajahmu, di sini wajah kamu ini, kamu adalah Nabi Muhammad. Kami lihat kata Allah bagaimana wajahmu selalu engkau hadapkan, tengadahkan ke arah langit. Allahu Akbar. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya. Apa yang Nabi lakukan tatkala beliau mengarahkan wajahnya ke langit sambil berdoa, itu tidak lain untuk mengungkapkan rasa rindunya akan Ka'bah. Beliau berharap ya arah kiblat bisa dirubah ke Ka'bah. Apa kata Allah? Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Maka sungguh kami akan palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Allahu Akbar. Ini menunjukkan kemuliaan diri Nabi sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah. Ya, Allah jawab tuntas tuh apa yang menjadi kerinduan sang kekasih. Ya. Maka fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka hadapkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Ya, pelajaran untuk kita jemaah. Allah selalu melihat gerak-gerik kita.
Allah mengetahui apa yang saat itu sedang kita rasakan, termasuk perasaan rindu kita jemaah. Terlebih saat kita sudah sering tuh menautkan hati kita kepada Allah lewat untayan-untayan doa kita. Pasti Allah mendengar setiap bisikan hati kita. Apalagi sudah sampai keluar lewat untayan lisan. Dan saat waktunya tiba, pastilah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang ada di dalam hati kita dan bahkan sudah terucapkan lewat lisan. Allahu akbar. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui tentang segala sesuatu, sampai pengkhianatan mata kita Allah tahu. Maksiat apa yang dilakukan oleh mata kita dan orang-orang dekat kita, tidak ada yang tahu. Skandal itu nggak akan tersingkap di hadapan manusia, tapi Allah tahu. Ya. Wa ma tukhfis sudur, dan Allah juga tahu apa yang ada dalam hati kita jemaah. Allahu akbar. Sampai tiba waktunya, momen itu Allah hadirkan. Satu hari di waktu zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah Ummu Bashar, ibunda dari Bashar ibn Barra ibn Ma'rur, seorang sahabat yang berasal dari kalangan Bani Salimah. Nah, waktu zuhur tiba, maka Nabi pun bergegas untuk memimpin salat berjamaah. Nabi menjadi imam dan para sahabat mengikutinya. Setelah 2 rakaat berlangsung, maka turun malaikat Jibril alaihissalam memberikan isyarat bahwasanya kiblat Allah tentukan dirubah arahnya. Yang tadinya ke Baitul Maqdis dirubah sesuai dengan apa yang Nabi inginkan, dirubah sesuai dengan apa yang Nabi selalu sampaikan dalam munajat doa yang selalu beliau sampaikan sambil mengarahkan wajahnya ke langit. Allahu akbar. Dirubah ke arah mana? Ke arah Mekah, ke arah Ka'bah. Allahu akbar. Naam. Dan saat itu tidak ada satupun jamaah yang sedang melaksanakan salat yang membatalkan salatnya. Ketika perintah itu telah sampai, maka Nabi pun langsung merubah arah kiblat. Karena yang beliau ikuti dan kaum muslimin ikuti saat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu, bukan logika jemaah. Yang mereka ikuti, yang mereka taati itu adalah perintah dari Sang Pencipta, bukan sebatas kebiasaan. Jemaah, cek dan recheck atau cross check lah bagaimana cara beragama kita jemaah. Apakah selama ini cara beragama kita nih mayoritas hanya mengikuti adat kebiasaan yang belum tentu sesuai dengan perintah-perintah Allah? Ini penting jemaah. Agama itu modal utama kita untuk bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Jangan anggap remeh. Jangan cuma kebanyakan orang juga lakukan itu, Ustaz. Allah sudah ingatkan, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika parameter Anda dalam beragama itu hanya sebatas mengikuti apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia, Allah yang mengatakan, Sang Pencipta yang paling tahu tentang apa yang menjadi kebutuhan kita, yang paling benar petunjuknya untuk mengarahkan kita kepada jalan keselamatan, Ia katakan dengan tegas, kalau engkau standar beragamanya itu hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang, yudilluka an sabilillah, kebanyakan orang itu akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah. Kenapa ikuti kebiasaan? Kenapa selalu statementnya, ya dari dulu juga begini Ustaz, kebanyakan orang juga begini Ustaz, Ustaz aja yang datang nih kayaknya kok mau tampil beda aja. Enggak. Ini bukan urusan out of the box. Enggak, dalam urusan agama enggak ada urusan begitu cuma. Tapi urusan bagaimana kita komitmen mengikuti petunjuk dari Allah. Kan ini yang membuat kita kadang masih keras hati jemaah. Enggak mau tunduk patuh terhadap perintah-perintah Allah, syariat-syariatnya Allah. Dari dulu Ustaz, nenek-nenek moyang kita juga begitu. La ilaha illallah. Kalau standar kita nenek moyang, masing-masing punya nenek moyang sendiri-sendiri jemaah.
Di mana sisi keuniversalan ajaran Islamnya? Masing-masing membawa sendiri-sendiri. Padahal Islam itu ajaran yang universal. Mau kita di mana juga berada sama, jemaah. Dan merasakan bagaimana persatuan itu diikat oleh aturan-aturan Allah yang valid dan baku. Ini jemaah. Ya kadang-kala sisi-sisi kebaikan yang Allah sudah berikan ke kita, kemampuan intelektual, pendidikan yang tinggi, tidak kita gunakan untuk berpikir tentang masalah perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita, itu agama. Pinter, sekolahnya bahkan nggak cukup hanya sebatas strata 1, tapi selalu tuh cara beragamanya. Kenapa sih? Anak sih ngikutin yang banyak orang lakukan. Tidak begitu jemaah. Nabi saja orang yang pasti benar cara beragamanya, ya, benar-benar memperhatikan tentang masalah agama ini sampai-sampai rengekan beliau kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku di atas agamamu yang benar. Itu jemaah. Nah makanya sejak saat itu, ya, di tempat itu ketika dibangun masjid, dinamakanlah masjid itu dengan nama Masjid Qiblatain. Qiblatain berarti yang artinya memiliki dua kiblat. Nah, kita yang pernah umroh kan pernah saat City Tour Madinah, ya, walaupun nggak turun ya, biasanya cuma lewat doang, murur doang. Ini Masjid Qiblatain nih, yang dimana Nabi 2 rakaat pertama salat masih menghadap Baitul Maqdis, 2 rakaat terakhir menghadap Ka'bah. Cuma bukan berarti kalau kita sholat di situ kita boleh milih. Enggak. Ya kan masjid 2 kiblat. Enggak. Itu cuma nilai histori saja. Masjid ini pernah ya terjadi satu peristiwa, sholat zuhur yang Nabi kerjakan, Nabi menghadap di 2 arah kiblat. Lah kita setelahnya sih nggak perlu lagi gitu. Sekali-kali apa yang ngerasain ke arah Baitul Maqdis, yang anak ambil ya tempat lainnya. Enggak gitu. Ya, nah, jangan salah paham. Terhibur. Jemaah, salah satu sahabat di antaranya Ibad ibn Bashar, beliau keluar dari masjid setelah salat itu dikerjakan. Ya, beliau berjalan menuju orang-orang dari kalangan Bani Harithah dan melihat sekelompok sahabat sedang ruku. Sebagian riwayat mengatakan di salat asar. Ada lagi nanti peristiwa di salat subuh. Ya karena memang Ibad ibn Bashar udah tahu tentang peristiwa perubahan arah kiblat, wahyu yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril bahwasanya arah kiblat sudah dirubah. Maka beliau berkata dengan lantang, wallahi, ya, laqad sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nattajih ila baitillahil haram, dan kami semua menghadap kiblatnya itu ke Baitullah Al-Haram, yaitu ke Ka'bah. Artinya ya Ibad ibn Bashar ngasih tahu nih kepada orang-orang yang belum tahu. Ini udah ada syariat nih. Arah kiblat udah berubah. Dan hebatnya kaum muslimin di masa itu, pantas kalau kemudian mereka katakan, maaf, Nabi katakan orang-orang yang hidup di zaman Nabi itu adalah sebaik-baik manusia. Langsung mereka ubah tuh arah kiblatnya. Nggak heboh. Apa-apaan sih ini? Coba. Hah? Iya. Kita rapatin dulu. Enggak. Ini kalau udah jelas dalilnya ini dari Allah. Ibad kan katakan, dia bersumpah, wallahi, mungkin dia dusta. Ya, laqad sallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, aku sungguh benar-benar salat bersama Nabi, aku jadi makmumnya bersama kaum muslimin yang lain. Dan salat kami itu kiblatnya sudah berubah, kita menghadap ke Ka'bah. Langsung mereka pun merespon info tersebut dengan melakukan perubahan arah kiblat. Keren semua. Nggak pakai nanya, nggak pakai debat, ya, nggak pakai heboh, enggak. Ajaran baru apa ini itu kan? Kita urusan merapatkan soft aja kan sering kan ini aliran apa ini, pepet kaki, tempel bahu, Wahabi kayak ini, Wahabi tuh kan, Wahabi. Jadi sasaran tempel kan selalu ke situ. Padahal demi Allah itu Nabi yang sampaikan. Makanya Nabi bilang hazu bainal manakib wal aqdam. Redaksi yang Nabi suka sampaikan
saat memimpin sholat berjamaah bukan hanya seperti yang sering kita dengar. Kita kan cuma satu riwayat yang sering kita dengar. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas saffi ay sufufi min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan shaf, karena meluruskan dan merapatkan shaf itu merupakan kesempurnaan salat berjamaah. Cuma itu yang kita tahu. Itu aja sebenarnya udah jelas tegas, lurus, rapat. Yang lebih detail lagi, hadzu bainal manakib wal aqdam, sejajarkan bahu dengan bahu atau tumit dengan tumit atau kaki dengan kaki. Kan gitu. Wala tadharu furujatil lisyaitan, jangan beri celah syaitan bagi syaitan untuk menggoda kita dalam salat dengan sebab renggangnya itu saf-saf salat kita. Itu jemaah, banyak redaksinya. Atimmus saffal awwal fal awwal, maka tadi Anda katakan sempurnakan saf pertama baru lanjut saf-saf berikutnya. Jadi kalau saf yang paling depan itu belum sempurna, jangan bikin saf baru. Begitu juga saf kedua belum sempurna, saf ketiga jangan dibikin tuh. Ini cuma ya. Baik. Tapi kadang kita mengatakan jalan apa ini tuh kan. Ya kan? Ribut-ribut injek-injekan kaki lah. Jadi kan ya karena dipepet dia nggak mau, gitu kan. Akhirnya diuber lagi, gitu kan. Diinjek, masjid lega-lega, mepet kaki terus tuh kan. Ini terjadi. Tapi jemaah kita juga harus bijak ya, menghadapi orang yang kayak begitu jangan memaksakan. Ya sudah, berarti memang dia belum paham. Dia belum paham, kerasnya dia bisa karena fanatiknya atau ketidakfahamannya. Ya sudah, jangan dikejar tuh kaki. Terjadi memimpin sholat asar ini. Anak tahu memang salah satu jamaah ini agak keras nih cara mengamalkan sunnahnya. Ya Allah, sampai kita mau rukuk di rakaat pertama dia masih ribut. Subhanallah, dan anak hafal suaranya, anak selesai sholat mimpin gitu kan, anak panggil Allahu Akbar dan ternyata benar. Ya kan? Kenapa antum begitu? Nabi bilang, antum bisa zalim tadi itu, mengganggu orang-orang yang ingin khusyuk dalam salatnya. Lah anak kan mengamalkan sunnah, masalahnya di samping antum kan dia belum paham tentang hal itu, makanya dia nggak suka kan. Iya Ustaz, anak pepet dia lari lagi. Ya akhirnya ribut. Ya Allah, ini jemaah. Ya, nah jemaah, dari peristiwa perubahan arah kiblat, para ulama katakan ada satu pelajaran besar atau ada banyak pelajaran besar. Di antaranya ini merupakan salah satu bentuk ujian tentang sejauh mana keimanan dan kepatuhan kita sebagai hamba Allah. Karena Yahudi muncul memprovokasi. Mereka berkata, ya, limadza tughayyir al-qiblah? Tughayyir al-qiblah. Kenapa? Ini kiblat dirubah tuh. Ya, kan dulu kalian ikut kita ke Baitul Maqdis, kok sekarang berubah? Ini mencela-menceli nih, tuh kan pelin-pelan nih orang Islam tuh. Ya jemaah. Tapi kaum muslimin menjawab dengan iman, bahwasanya kami menghadap kemanapun yang Allah perintahkan kami untuk menghadap. Esensinya itu bukan menghadapnya, tapi bagaimana kita melaksanakan perintah Allah tatkala memang Allah sudah sampaikan arah kiblat telah ia rubah. Ya. Nah, karena sebenarnya esensinya arah sujud kami itu bukan tentang arah bumi. Ya. Bukan itu. Makanya kan ada kondisi-kondisi tertentu. Kalau kita memang nggak memungkinkan menghadap ke kiblat, ya sudah, salat sebagaimana semampu kita. Kan gitu kan? Kita salat di atas kendaraan, apa mungkin? Nggak mungkin. Naik kereta misalnya, waduh ini mepet nih waktu nih, ya nggak ketemu waktu sholat nih, ya sudah di kereta. Ya, ternyata sulit misalnya, atau di dalam pesawat sulit kita menghadapkan arah ke kiblat, ya sudah, kan nggak mungkin kita minta pilot, ya Pak pilot hadapin dulu ke arah kiblat, tidak mungkin coba. Syuh, ya maka sholat, ya kemanapun, ya arah itu menghadap jemaah. Ya, jadi bukan esensi ini tentang arah, ya. Arah bumi yang harus kita tuju, ya. Taib. Di kondisi-kondisi tertentu sebenarnya adalah ini poinnya bagaimana kita menunjukkan totalitas kepatuhan kita kepada Allah. Bukan perkara timur, barat, utara, selatan, bukan. Ini bicara tentang totalitas
Bagaimana kita menampilkan performa terbaik di dalam menunjukkan ketaatan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ciri orang yang cinta, rumus cinta itu dia ikut kepada pihak yang dicintai. Kita ngaku cinta sama Allah dan kita berharap dapat cintanya Allah. Ya sudah, Allah maunya udah dirubah nih, ikuti. Ya. Jemaah, ada sebuah perenungan. Setiap orang dari kita nih pasti menghadapi pemindahan arah. Yang dulu bergelimang dosa, lalu kemudian muncul penyesalan dalam jiwanya, sehingga akhirnya dia mulai memasuki pintu taubat ataupun hijrah. Berubah arah kan? Berubah nih jemaah. Dulu jauh dari masjid, tapi dia kemudian berbalik arah, menjadi orang yang sangat akrab dengan masjid. Bukan boleh jadi muadzin tetap nih, masya Allah, atau jadi imamnya, masya Allah. Dulu ada orang yang benar-benar memusuhi dakwah, tapi bisa saja dalam fase kehidupannya dia berubah arah menjadi orang yang sangat komitmen mendukung setiap dakwah. Ini kan terjadi. Perubahan arah kehidupan itu terjadi, jemaah. Bagaimana dulu Umar ibn al-Khattab, bagaimana dulu Abu Sufyan, bagaimana dulu Khalid ibn al-Walid. Ini deretan orang-orang yang paling memusuhi Islam. Ya, tapi kemudian mereka merubah arah kehidupan mereka 180 derajat, jemaah. Ya, jemaah, kalau Nabi saja rindu, jemaah, dengan kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, begitu juga kita kan. Makanya seharusnya waktu salat itu adalah waktu untuk menuntaskan kerinduan kita. Pertama kepada Allah, yang kedua ke arah di mana arah itu adalah arah yang sangat dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ke arah Ka'bah. Ini jemaah. Makanya orang-orang yang memang semangat di dalam melaksanakan ibadah salat itu adalah orang-orang yang memang kerinduannya itu terjaga ke hal-hal kebaikan, jemaah. Nah, kalau sahabat langsung pindah arah saat datang perintah tersebut, kenapa kita tuh masih sering ragu untuk taat, jemaah? Dengan alasan-alasan, iya, udah dari dulu dikerjakan kayak begini, kebanyakan orang juga melakukannya, nenek moyang anak, engkong-engkong anak juga begini, tuh kan? Gimana, jemaah? Jemaah, nggak usah gengsi kita dalam berubah, jemaah. Kalau arah yang kita mau tuju itu adalah al-haq atau kebenaran. Ini arah nih, kita sedang berbicara pada arah, perubahan arah kiblat. Jangan terlambat untuk balik arah. Kalau memang kita sadar atau sudah diingatkan arah hidup kita, arah jalan hidup kita salah, saudara. Iya, nggak usah gengsi dan jangan menunda-nunda. Bang, mau sampai kapan bang, abang kayak gini? Setiap ada panggilan waktu sholat, abang nggak pernah bergerak. Jangankan berjamaah, sholat abang sendiri saja abang nggak kerjakan, bang. Allahu Akbar. Ya, sudah waktunya abang merubah arah hidup abang nih untuk lebih taat sama Allah. Ketika itu keluar dari orang yang kita pimpin, dia di bawah kepemimpinan kita, nggak usah gengsi, jemaah. Karena perintahnya dari Allah justru segera lakukan kebaikan, berubah menuju arah yang lebih baik. Karena Allah katakan wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah kalian untuk meraih ampunan Allah, untuk melakukan perubahan ke yang lebih baik. Segera, gercep, jangan ditunda. Tidak usah malu untuk hijrah. Boleh jadi nanti ada cibiran, ada nyinyiran, tidak masalah. Ya, tidak masalah semua. Ini penting. Bagaimana kita mengarahkan hati kita nih untuk mau menyambut seruan Allah, di antaranya untuk ibadah, untuk mau menyambut seruan Allah, di antaranya untuk bertaubat. Ali Imran 133. Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegera, maksimalkan
Semangat kompetisi yang memang Allah sudah tanamkan pada diri kita semua tuh ada jemaah. Ada gak jemaah semangat kompetisi itu pada diri kita? Ada. Wallahi demi Allah ada. Cuma kita kadang tidak memahami atau tidak merenungkan, tidak menghayati potensi atau fitur yang Allah berikan tersebut ke kita jemaah. Bayangkan, potensi semangat kompetisi itu sudah ada sejak kita berada di dalam rahim sang ibu jemaah. Nah kan kita baca artikel ilmiahnya itu ketika bapak kita tuh menyemprotkan sel spermanya ke rahim ibu kita, itu kan terjadi peristiwa kompetisi ya jemaah, berlomba-lomba nggak, cepet-cepetan nggak? Iya, ratusan juta atau bahkan miliaran tuh sel sperma yang cepet-cepetan, yang kompetisi untuk membuahi satu sel telur. Dan yang berhasil siapa coba? Siapa pemenangnya coba? Kita. Saat kita hadir ini, Allah kasih itu potensi itu kepada kita, arahkan kepada pintu-pintu kebaikan. Ya, jangan putus asa, anak udah terlalu banyak dosa Ustaz. Enggak, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah. Makanya Allah seru, Allah panggil, Allah bangkitkan semangat kompetisi kita, bersegera, gercep. Karena memang ya naluri berkompetisi itu sudah Allah tanamkan. Sadar nggak sadar? Coba aja pagi hari semangat kompetisi terasa nggak? Di jalanan khususnya. Saat di lampu merah jemaah, traffic light tuh, lampu merah, kita posisi di belakang zebra cross jadi. Mulai berubah tuh lampu dari merah, kuning ke hijau. Terjadi kompetisi. Serasanya tuh udah kayak di Mandalika atau kemana, atau Sentul tuh kompetisi. Yang nyolong star ada? Ada. Kompetisi. Dalam urusan beli sarapan aja tuh ada. Potensi itu muncul dengan sendirinya tuh. Kenapa kita nggak arahkan ke pintu-pintu kebaikan? Gitu lah. Ya. Coba aja sarapan. Cuma urusan beli sarapan nih, Pok. Beli nasi ulam, Pok. Antum tahu gak nasi ulam? Yang mirip nasi uduk ya. Nah, nasi ulam satu, Pok. Serundengnya banyakin. Tuh khasnya nasi ulam ada serundeng kan. Nah, kemangi dikit aja, Pok. Ya, toge boleh banyakin. Kemudian apalagi sambal kacang 2 sendok. Tuh. Lauknya pakai telur dadar, balado, tempe orek boleh deh, gitu ya. Tuh. Tiba-tiba datang yang belakangan, Pok, nasi ulam 1, lauknya bakwan aja udah. Yang dilayanin yang belakangan. Maka semangat kompetisi itu akan muncul dengan sendirinya. Pok gimana sih? Pok kenapa yang duluan mesen? Gitu kan? Selalu kita ini terdepan jemaah. Ya, itu sudah fitrahnya Allah kasih itu. Kenapa nggak diarahkan ke hal-hal kebaikan? Bukankah Allah nasihati kita, ingatkan kita, kasih wasiat ke kita, fastabiqul khairat, berkompetisi di pintu-pintu kebaikan. Ini bicara tentang arah, jemaah. Ini bukan hanya sebatasnya kita membahas tentang kiblat berubah arah, enggak. Ambil nilai-nilai pelajarannya, jemaah. Ya Allah. Ini penting jemaah. Jadi salatnya nggak cukup hanya sebatas ya perkara rutinitas, gerakan-gerakan, tidak. Tapi ini juga kaitan dengan arah yang juga harus benar. Dalam beragama pun begitu. Niat itu penting. Ya. Taib. Tapi kita juga dituntut untuk mencari kebenaran dengan penuh kesungguhan. Ya. Ini penting jemaah. Taib. Nah, ada hukum-hukum tersendiri bagaimana ketika kita salat, ya ternyata arah kiblat kita salah, padahal kita sudah berupaya nih, ya untuk mencari arah kiblat. Kita safar misalnya, nggak ada orang tempat kita bertanya, HP kita pun mati untuk membantu kita mengetahui arah kiblat. Baru pertengahan jalan dia mungkin baru 2 rakaat, baru 1 rakaat, ada yang ngasih tahu, Mas kiblatnya salah Mas, bukan ke arah tembok, ke arah pintu. Tapi yang harus kita lakukan jemaah? Ya langsung rubah. Langsung rubah arah kiblat. Sebagaimana tadi itu peristiwanya kan. Ada sahabat yang ngasih tahu arah kiblat sudah berubah. Aku sholat bersama Nabi.
Udah nggak ke Baitul Maqdis lagi, tapi ke Ka'bah langsung. Ya, langsung jemaah. Terus gimana Ustaz? Udah kelar baru dikasih tahu, Mas, tadi ente salah tuh arah kiblatnya. Ya, bukan ke arah tembok, ke arah pintu. Oh. Sah gak? Sah. Nggak tahu. Ya, nggak tahu jemaah. Nggak masalah itu ya. Nah, Bapak Ibu jemaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perubahan arah ini penting. Taib. Jadi saat Rasul dan para sahabat diperintahkan untuk mengalihkan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu bukan sebatas perubahan arah secara fisik saja, tapi ada pelajaran besar. Ya, di antaranya ini bukan permasalahan tentang tempat, tapi ini bicara tentang masalah ketaatan. Bukan hanya sebatas ya rotasi perpindahan arah saja, tapi bagaimana kita seharusnya bisa menunjukkan apa istilah orang sekarang ini, reorientasi jiwa jemaah. Ya, taib. Ini bentuk ujian yang sangat mungkin kita hadapi jemaah. Apakah kita ini mau berubah arah untuk lebih taat mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya? Ya, meskipun hal itu konsekuensinya kita harus mengubah arah perjalanan hidup yang sudah kita jalani di tengah perjalanan. Tidak masalah, yang penting dalam rangka ya mengikuti perintah Allah. Ya, jadi arah kiblat ini sebenarnya adalah arah hati, jemaah. Kita tidak hanya merubah arah secara fisik, tapi kita juga harus berusaha maksimal memutar arah hidup kita, jemaah. Ya, saat kita sadar jalan kita ternyata bukan menuju surga, maka harus kita rubah arahnya. Ambisi kita ternyata bukan karena Allah, maka harus kita rubah arahnya. Cinta kita ternyata menjauhkan kita dari ketaatan, maka harus kita rubah arah cinta tersebut. Ya, taib. Jadi Allah dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi peristiwa ini sebenarnya ada pelajaran besar buat kita semua. Ya, di antaranya adalah dari kisah pemindahan kiblat, berarti seseorang dalam kehidupannya sangat mungkin memang dia diuji untuk berani berbalik, berani memperbaiki arah jemaah. Nah, dan pemindahan arah kiblat ini adalah tes atau ujian keimanan dan ketaatan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Barakallahu fikum. Jadi bukan dasarnya atas hawa nafsu, ya, tapi ini semata-mata ketundukan dan ketaatan kita kepada Sang Pencipta. Nah, jadi kita mungkin nggak lagi berdebat tentang perubahan arah kiblat secara fisik, karena nggak akan mungkin lagi berubah. Ini udah saklek mutlak, nggak akan pernah berubah lagi. Ya, tapi banyak kiblat kehidupan yang perlu kita luruskan. Nih, kiblat cinta, apakah kepada Allah atau kepada dunia? Kiblat cita-cita, apakah cita-cita akhirat atau sekedar mencari pujian manusia? Kiblat perjuangan kita, benerin jemaah. Apakah ini di jalan Allah atau untuk mendapatkan panggung atau pengakuan? Nah, kiblat keluarga kita nih, apakah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tren-tren sosial yang memang sedang viral? Taib. Barakallahu fikum. Ini bisa Anda sampaikan. Udah mepet waktunya. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.